Apa sih dasar income protection ini dan berapa nilai yang saya harus siapkan untuk hal ini? Yuk kita simak sampai habis. Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjay dari CB1 by Planner. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai income protection yang kita bahas di video ini ya. Jadi, bagian pertama adalah kita akan membahas tentang apa sih dasar perhitungan dari income protection ini. Dari kata-katanya udah jelas, income protection itu proteksi income, proteksi penghasilan. Nah, jadi ada 3 hal yang terkait dasar ini. Yang pertama adalah income atau penghasilan saat ini. Ya, seperti kita ketahui, kalau misalnya penghasilan kita saat ini adalah misalnya 10 juta per bulan. Nah, kita semua mengharapkan bahwa penghasilan kita akan terus ada sampai waktunya kita tidak produktif atau pensiun. Atau ibaratnya mungkin ya diberhentikan dari perusahaan karena sudah habis masa waktu kerjanya. Misalnya, rata-rata sekitar usia 65 tahun. Nah, contoh misalnya usia sekarang 35 tahun. Jadi butuh waktu 30 tahun lagi bekerja, terus penghasilan ini akan dikumpulkan terus-menerus sampai usia 65. Nah, andaikan ada suatu musibah, resiko yang terjadi pada saat ini, artinya apa? Artinya income atau penghasilan ini akan terputus saat itu juga. Sedangkan tadinya kita mengharapkan penghasilan ini akan terus ada sampai usia 65 tahun. Nah, itu adalah income protection yang pertama. Yang kedua adalah berdasarkan dari income yang diharapkan. Misalnya gini, sekarang income 10 juta, tapi beberapa orang berpikir sebetulnya ini income-nya masih kecil, tidak sesuai dengan kebutuhan saya. Ya, ternyata apa? Ternyata income yang dibutuhkan, yang sesuai dengan kebutuhannya adalah misalnya 20 juta per bulan. Nah, maka 20 juta ini yang kita bisa jadikan dasar perhitungan untuk income protection ini. Sampai dengan apa? Sampai dengan usia misalnya tadi 65 tahun. Atau yang ketiga, melalui dasar pendekatannya adalah perhitungan kebutuhan. Jadi, apa saja sih kebutuhan yang akan dicapai, yang ingin diharapkan di masa depan? Misalnya, saya ingin mempersiapkan pendidikan anak yang terbaik. Misalnya per satu anak butuh dana, kalau saat ini saya proyeksi ke depan sekitar 3 miliar misalnya. Ada berapa anak? 2 anak, jadi 6 miliar. Terus apalagi, misalnya untuk pensiun saya dengan pasangan misalnya, itu butuh dana berapa? Misalnya, saya harus siapkan sekitar 10 miliar misalnya. Nah, terus apa lagi? Misalnya untuk, saya butuh untuk kebutuhan sehari-hari berapa miliar, dan seterusnya. Nah, itu dijumlahkan. Totalnya berapa? Nah, itu ada dasarnya, jadi ada 3. Kemudian segmen kedua, kita akan bahas tentang berapa sih besar nilainya. Ya, dari 3 pendekatan ini kita bisa hitung satu persatu. Pendekatan pertama tadi berdasarkan income saat ini. Ya, semua orang akan berpikir bahwa, kalau income saya kan setiap tahun umumnya akan naik misalnya. Oke, kita akan lihat berapa sih proyeksi income yang diharapkan apabila penghasilan saat ini 10 juta. Misalnya naiknya sekitar 5% per tahun. Misalnya stabil deh sampai usia 65 tahun nanti pada saat pensiun. Berapa sih contohnya? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini kita akan melihat dengan financial calculator bahwa dengan income saat ini 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun, maka sampai dengan 30 tahun ke depan, ya sekarang usia 35, nanti sampai dengan 65, berarti 30 tahun ke depan, berapa sih total penghasilan yang diharapkan akan dikumpulkan selama ini dengan kenaikan sebesar 5% per tahun kenaikan gajinya. Nah, jadi ketemu angka berapa? 7,9 miliar. Nah, berarti ini yang harus disiapkan. Berarti nilainya 7,9 miliar untuk proteksi income-nya. Nah, bagaimana dengan contoh pendekatan yang kedua, yaitu mengenai apa? Mengenai income yang diharapkan atau ibaratnya income yang ideal menurut versi orang ini. Misalnya 20 juta per bulan atau 240 juta per tahun. Maka berapa sih proyeksi income-nya? Nah, kita lihat dengan metode yang sama dengan financial calculator, kita masukkan angkanya 240 juta per tahun dengan kenaikan 5% per tahun, maka ketemu angka sebesar 15,9 miliar. Berarti angka ini adalah yang harus disiapkan
ibaratnya karena apa? Karena ini adalah income yang akan dikumpulkan sampai dengan 30 tahun ke depan. Totalnya sekitar 15,9 miliar. Berarti ini adalah yang harus disiapkan dari saat ini. Kenapa? Karena namanya musibah, kita tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Kalau saat ini terjadi, bisa nanti besok atau minggu depan, bulan depan, 1 tahun depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya, kita tidak ada yang tahu. Maka kapan sih waktu yang terbaik untuk mempersiapkannya? Tentunya saat ini juga ketika kita tahu. Pendekatan ketiga, ya sama, tadi kita udah ambil contoh, melalui pendekatan kebutuhan. Jadi berapa kebutuhannya untuk pendidikan anak, untuk pensiun kita, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk rekreasi, dan lain-lain. Total berapa angkanya? Nah, itu adalah berapa besar nilainya. Nah, jadi kapan waktu terbaik yang mempersiapkan? Yaitu yang tadi kita sudah sebutkan, hari ini juga. Saat ini juga harus pastikan tersedia angka senilai sekian. Kenapa? Namanya musibah, tidak yang tahu kapan terjadi. Ya, jadi ketika musibah itu terjadi dengan secepat mungkin, maka kita sudah tenang. Kenapa? Karena hari ini udah punya angka sekian. Jadi udah dipastikan bahwa andaikan musibah terjadi, kita sudah mengumpulkan income kita 30 tahun ke depan, kita tarik saat ini. Jadi keluarga akan tetap hidup seperti tidak ada musibah sama sekali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah para planners sudah mempersiapkan angka-angka tersebut? Angka yang mana yang akan dipersiapkan? Coba tulis di komen ya, mau yang mana? Nah, di video berikutnya kita akan memberikan tips bagaimana sih cara mudah, cara cepat, cara termurah untuk mempersiapkan tentang angka-angka di sini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain punya edukasi yang lebih jelas tentang proteksi income ataupun edukasi lainnya di link bio kita. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.